Pabrik pengolahan negara Thailand sangat hebat. Jalur pembungkusannya sangat cepat hingga memotong jari salah satu pekerjanya. Ia tidak menyadarinya. Tiba-tiba, jarinya sudah terbungkus ke dalam kaleng dan sudah terbagi ke beberapa tempat untuk dijual. Dia mencari kembali jarinya. Si Pot hanya bisa pergi ke supermarket tiap hari untuk membeli makanan kaleng itu dan dia makan. Tapi gajinya sudah mulai menipis. Tapi dia tidak bisa menemukannya. Dia mendengar suara di dalam kaleng. Rupanya si Pot mempunyai kebiasaan menggerakkan jarinya. Tapi dia merasa itu bukan jari miliknya. Dia juga melihat teman kerjanya mengetuk meja. Itu jari tanganku, katanya. Pot langsung pun ke tempatnya dan melawannya. Akhirnya ia bisa mendapatkan jari tangannya kembali. Kedua orang ini pun takut. Dengan cepat bersama-sama mengundurkan diri dari pabrik. Selanjutnya Pot menjadi petugas keamanan di sebuah kantor dan berkenalan dengan Jin. Dia bekerja sebagai pelayan. Dia bekerja dengan giat. Segala botol dan apapun itu harus rapi. Di waktu jam istirahat, dia membaca buku kesayangannya. Tiba-tiba dia bertemu dengan Jin. Ini pun menjadi pertanda. Setiap hari ia membaca buku. Dengan khusus datang ia ke Mongolia untuk bekerja. Tapi semua orang di dalam kantor tidak ada seorang pun yang mengerti buku ini. Hingga membuat semua orang berpikir kalau Jin ini ada penyakit. Tetapi di mata Pot, Jin ini adalah malaikat. Kamu lihat dia menghentakkan kaki pun sangat bagus. Pot pun memikirkannya setiap hari. Di poster pun mukanya si Jin, di dalam TV juga dia. Saat pulang kerja pun langsung memikirkan besok akan ketemu dengannya. Tetapi hari ini Pot menyadari muka si supir pucat, seperti orang meninggal. Hari ini di saat Akang bekerja, langit rupanya menghujam kelam. Sepanjang hidup ini pertama kalinya terjadi, tetapi Akang nyetir motor menggunakan helm. Lalu kepalanya terbentur. Di sini pun ia bermain-main. Tetapi karena dia terlalu mencintai pekerjaannya, Akang yang kehilangan pekerjaannya juga bertekad. Jin berkata kalau di Mongolia orang yang mempunyai impian baru bisa berkembang. Dan impian Jin adalah yaitu membaca ngerti buku putih ini. Karena ini dia diam-diam mendengar pelajaran kelas. Meski tidak menghasilkan apapun, tetapi ini terlihat serius. Hingga membuat Pot terjatuh di bawah roknya. Bukan hanya ini, dia merasa dimanapun ada bayangan Jin. Semua orang berpakaian baju terusan biru. Karena terlalu lama hingga ia muncul halusinasi. Pot pun memeluk erat. Yot yang melihat teman baiknya begitu bucin membiarkan dia dan Jin untuk naik bus. Terkenal bahwa bus di Thailand itu sangat penuh dengan orang. Bahkan orang pun tidak bisa menahan lagi dan berkata, jangan mendesak lagi. Kalau mendesak lagi nanti jadi suami istri. Kamu lihat Yot dan pacarnya juga beneran sudah menjadi suami istri. Pot juga ingin mencobanya, tetapi Jin mengatakan kalau dia alergi dengan bus. Aku buang masih ada yang di sini. Tetapi dia setuju untuk naik kereta bawah tanah. Meski tidak seperti bus yang dia naiki, ia menyadari kalau Jin benar-benar alergi terhadap transportasi umum. Tak mempunyai hidup seperti layaknya orang lain. Demi melindungi putranya, Pot keluar dari pekerjaannya dan menjadi supir taksi. Tiap hari bisa mengantar Jin pulang pergi kerja. Tentu saja kadang-kadang bisa bertemu dengan penumpang yang aneh. Penumpang ini sangat aneh karena dia tidak memedulikan barang apapun. Semuanya dijilat. Di hari yang terkini pun bisa menjilat muka orang, membawa dia pulang ke rumah, menjadi pembersih rumah. TV, piring, dan sepatu, dan juga lantai, semuanya dijilati hingga bersih. Pot pun sudah tidak tahan lagi, langsung mengelem mulutnya.
lalu membelikannya permen tangkai yang banyak untuk dia jilati. Tetapi tetap saja tidak bisa mengubah sikap aneh ini, malah menakuti penumpang lain hingga lompat dari taksi. Dia pergi karena dimarahi oleh orang-orang. Put pun akhirnya bisa menyatakan perasaannya ke Jin. Tetapi dia ditolak. Hatinya terluka dan tidak bisa berpikir jernih, ingin menyampaikan selamat tinggal dengan dunia. Tiba-tiba muncul nenek yang sudah meninggal. Meski sekarang sudah menjadi seekor cicak, rupanya saat dia terlahir kembali, tetap diam-diam memperhatikan cucunya dan membuatnya berpikir ke depan. Meski dia sudah menemukan orang yang dapat mengubahnya dalam hidupnya, yaitu si Peter, dan memastikan buku putih ini ada hubungan dengan perlindungan lingkungan. Karena ini, Jin bergabung dengan organisasi perlindungan lingkungan. Suatu waktu membawa kantong kemanapun untuk memungut botol plastik. Kamu lihat, mengumpulkannya hingga rumah penuh. Setelah itu harus dibersihkan dan digunakan kembali, dan memberikannya ke orang di sekitarnya. Ini pun hanya yang lebih menakutkannya lagi, rumahnya dipenuhi dengan botol plastik. Di dalam rumah pun tidak ada tempat untuk menginjak kaki. Dan mengumpulkan botol plastik, dia pun keluar dari pekerjaannya. Di saat Pot datang melihatnya, botol plastik di depan rumahnya sudah tertumpuk menjadi gunung. Ketinggiannya sudah hampir membuat orang sesak bernafas. Itu pun menjadi suatu pemandangan di Mongolia. Di atas pun ada beberapa anak kecil yang sedang bermain. Dengan keras meneriaki nama Jin. Jin di saat itu sedang melakukan demonstrasi demi perlindungan lingkungan. Di tengah orang-orang, dia sepertinya melihat sebuah bayangan. Jin sangat gembira. Dia dengan cepat menanyai tentang rahasia buku putih itu, dan Peter mengatakannya, ini sebenarnya adalah sebuah buku kuning kecil. Tetapi buku ini adalah kepercayaannya di hampir sepanjang hidupnya. Jin yang selesai mendengarnya di saat itu juga pun pingsan. Untung saja di saat itu ada Pot yang menopangnya dan membantunya mengantar pulang ke rumah. Tetapi Jin yang tidak bisa menahan semuanya berubah menjadi murung dan memutuskannya untuk pulang sementara waktu. Karena ini, Pot pun juga meninggalkan Mongolia. Tetapi karena sudah terbiasa dengan hidup di kota, kehidupan di kampung halaman terasa menjadi sangat lambat. Akhirnya pulang, Pot menuju ke rumahnya. Pot pun memutuskan kembali untuk ke Mongolia. Tak terasa beberapa bulan kemudian, setiap orang di sini sudah memiliki ekor. Sekarang Pot yang belum memiliki ekor menjadi seorang selebriti. Tetapi hati Pot terus memikirkan Jin. Dia lalu datang ke gunung botol plastik melihat kembali. Saat itu dia sepertinya melihat bayangan Jin. Sudah terhitung banyak kesulitan yang dilewati, akhirnya kedua orang ini bisa bersatu. Dan setengah tahun kemudian, Jin sudah hamil. Di dalam perutnya adalah nenek yang reinkarnasi lagi. Tidak kepikiran kan? Tapi sekali lagi semangat si pekerja paruh waktu. Kami begitu bekerja dengan keras. Semuanya demi apa? Demi keluarganya.